Saudara-saudaraku, begitu hebatnya kebencian di akhir zaman ini, sehingga seseorang dalam satu kelompok atau satu keluarga bisa saling menyerahkan, saudara-saudaraku ya. Jadi ada yang hanya cari aman, tapi ada sebagian yang memang kebencian itu luar biasa. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu. Nah, ini saudaraku, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Inilah saudara-saudaraku, supaya kita memiliki ketekunan yang sungguh-sungguh. Dan kalau kita tekun dengan sungguh-sungguh menurut syarat yang dari Tuhan, harus menurut syarat yang dari Tuhan. Setiap orang yang mengarah kepada syarat yang dari Tuhan aman, saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh kemurahannya kita masih bisa beribadah saat ini. Setiap kesempatan kita beribadah itu kita bagaikan Yusuf dalam hikmatnya mengumpulkan makanan untuk persiapan melewati masa yang sangat sulit. Pada saat itu masa kelaparan. Tapi kalau kita saat ini adalah untuk kita boleh mengalami kemenangan menghadapi suasana dunia yang semakin kita perhatikan semua sudah mengarah kepada segala penggenapan firman. Saya mau mengajak kita membaca firman dari Injil Matius pasal yang ke-8. Ayat 23 sampai 27 ada perikop angin ribut diredakan. Ada baiknya kita bergantian baca. Saya baca 23, saudara sidang jemaat Tuhan baca 24 secara bersama-sama sampai kita nanti bersama ayat 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Angin di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menarik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Bersama kita. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Kenapakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudaraku yang kekasih, ini juga sedang kita hadapi saat ini, tapi bukan angin ribut secara angin saja, tapi bagaikan angin ribut dalam segala kesulitan yang dunia hadapi. Jadi bukan hanya satu suku, bukan hanya satu denominasi, tapi adalah seluruh dunia. Kalau kita juga membaca dari Lukas pasal 21, hal yang sama juga
permulaan penderitaan. Ayat 7. Lukas 21 ayat 7. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, jangan kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tapi sebelumnya semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Inilah saudaraku yang kita juga boleh lihat tadi. Yesus berkata, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Nah, jadi kita harus meningkat di dalam percaya kita. Dan Tuhan yang menjamin, Tuhan yang memberikan kemenangan. Dan dalam ayat 26 tadi, dalam Matius pasal 8, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi ada keteduhan, ada kemenangan. Inilah yang kita hadapi, saudara-saudaraku. Dan saat ini ya, peperangan itu semakin, ya, tapi nanti masih lebih lagi, ya. Dan nanti perang itu ada puncaknya di Harmagedon. Nah, kalau itu sudah semua bangsa, sudah perang terakhir ini. Dan kalau kita memperhatikan nanti kelaparan ini, itu kan menyusul. Kalau sudah terjadi perang-perang, kalau sudah terjadi gempa-gempa, kerusakan-kerusakan, kalau terjadi angin yang ya menghancurkan juga. Nah, kalau saya dengar dan melihat juga berita-berita yang di Amerika itu begitu cepatnya
ya terbakar begitu cepatnya, ambruk juga. Saudara-saudaraku, semuanya itu akan terjadi. Jadi tadi dalam Lukas 21 itu ayat 9, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan, ini semua semakin kita akan dengar, dan pemberontakan. Jadi hati yang tidak tenang. Jadi bukan cuma angin, bukan cuma gelombang, hati manusia juga seperti gelombang. Sehingga ya terjadi pemberontakan. Jangan kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jadi ini semakin akan kita perhatikan. Saudara-saudaraku, kalau kita tidak benar-benar bertumbuh dalam iman dan menyesuaikan hidup dalam firman, maka kita juga nanti akan ya ada perlawanan, ada hati tidak bisa akur, ya selalu ada pertentangan, ada pemberontakan. Ini bisa terjadi, saudara-saudaraku, ya. Namun satu perkara saya boleh perhatikan di sini, Tuhan sanggup menghentikan, meredakan. Kalau kita baca dalam Matius pasal 8 tadi, itu angin, ribut, itu yang kita lihat tadi. Jadi Yesus bisa meredakan angin ribut. Artinya semua apa yang terjadi itu Tuhan bisa memberi kemenangan kepada kita. Dan di dalam Lukas juga tadi kita sudah dengar sebagai akhirnya, ending dari segala apa kesulitan itu, saudara-saudaraku, kalau kita orang yang suka akan firman, ya, dan itu nanti akan menjadikan iman kita bertumbuh, bertambah-tambah. Kalau Yesus berkata, "Hei kamu yang kurang percaya, di manakah imanmu?" Maka iman kita itu bertumbuh jikalau kita benar-benar rindu akan firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma, saudara-saudaraku, itu kita boleh perhatikan bagaimana iman kita sudah supaya bertumbuh. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi inilah sebabnya kita harus banyak mendengar firman Tuhan, saudaraku, ya, banyak mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita itu berkembang, bertumbuh, sehingga iman yang bertumbuh itu kita bisa mengalami kemenangan. Kalau tadi Yesus berkata di dalam Matius 8 ayat yang ke-26, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Percaya, iman. Jadi kalau kita banyak mendengarkan firman Tuhan,
maka Yesus akan mengakhiri satu kemenangan bagi kita. Semua boleh teduh. Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saya boleh mengimani ini bukan hanya untuk murid, dan itu bukan hanya di Danau Galilea, tetapi apapun angin yang melanda hidup kita, saya percaya kuasa Yesus itu sanggup, saudaraku, menolong kita. Jadi semua apapun angin ribut dalam hidup kita, itu Yesus sanggup menjadikan semuanya teduh. Jadi kita harus terus mendengar firman dengan tekun. Apapun yang terjadi, sampai pun nanti kebencian itu datang, karena kita tadi sudah baca dalam Lukas pasal 21 itu ayat 17, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi akhirnya nanti ke situ, saudaraku. Hanya orang yang sesama mengasihi Tuhan yang bisa mendoakan, dukung-mendukung, saling menguatkan, saudaraku. Kalau yang tidak mengasihi Tuhan, biarpun bisa satu gereja, tetap itu bisa meruntuhkan. Ini, saudaraku. Kalau tidak benar-benar mengimani searah kepada Yesus Kristus, itu sebabnya kita lihat dalam keluarga sendiri pun terjadi satu keributan yang luar biasa. Sehingga kita sudah lihat tadi, di dalam keluarga itu ada saling menyerahkan, saling membuat kesulitan. Tadi itu kita sudah baca. Sampai terjadi juga pembunuhan. Itu penderitaan yang terjadi di akhir zaman ini, saudaraku. Sebelum kedatangan Yesus, maka dalam keluarga itu pun terjadi satu yang saling membuat angin ribut, saudaraku. Tapi marilah kita berdoa biar semua kita sama-sama mengasihi Tuhan. Satu keluarga, satu tempat peribadatan, semua kali kita saling mendukung. Karena kita sudah membaca tadi dalam Lukas 21 itu ayat 12, tapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Saudara-saudaraku, begitu hebatnya kebencian di akhir zaman ini, sehingga seseorang dalam satu kelompok atau satu keluarga bisa saling menyerahkan, saudara-saudaraku, ya.
Jadi ada yang hanya cari aman, tapi ada sebagian yang memang kebencian itu luar biasa. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu. Nah, ini saudaraku, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Inilah saudara-saudaraku, supaya kita memiliki ketekunan yang sungguh-sungguh. Dan kalau kita tekun dengan sungguh-sungguh menurut syarat yang dari Tuhan, harus menurut syarat yang dari Tuhan. Setiap orang yang mengarah kepada syarat yang dari Tuhan aman, saudara-saudaraku. Di dalam keluarga Yakub, nah ini cucunya Abraham. Anaknya Abraham adalah Ishak. Jadi cucunya adalah Yakub. Ya. Dan anak-anaknya Yakub, saudaraku, kita tahu semua ada 12. Nah, orang yang benar-benar diberkati Tuhan, dari 12 anak itu 11 memusuhi satu, saudaraku. Ya. Jadi satu ini karena terus hanya memikirkan Tuhan, tidak memikirkan yang lain-lain, maka penderitaan yang hebat luar biasa pun ada masanya Tuhan beri kemenangan kepada Yusuf itu. Itu gambarannya gereja akhir zaman, saudaraku. Dan kalau disebut gereja yang dewasa, gereja mempelai, itu semua sama. Ini akan kita hadapi. Perjalanan rohani ini begitu, saudaraku. Tapi kalau kita tekun dan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Tuhan, kita harus yakin tidak ada masalah yang tidak terselesai. Semua indah pada waktunya. Di mana Yusuf itu dilihat, hei tukang mimpi, hei, segala macam lah, saudara-saudaraku. Dan suatu waktu, kalau kakak-kakaknya Yusuf itu sedang menggembalakan, bapaknya suruh dia pergi baik-baik, antarkan makanan saudaramu. Dia dengan baik-baik mengantarkan, tapi apa yang terjadi? Wah, saudara dan tukang mimpi. Apa yang kita mau buat? Ya, pertama dimasukkan di dalam lubang, saudaraku. Ya, itu artinya ya tidak ada di situ cinta kasih sama sekali. Dan disinilah kita tidak boleh membuat ukuran. Aku sudah sabar segini. Tidak boleh. Apapun yang terjadi, semua itu Tuhan harus bikin kita menang, saudaraku. Jangan kita berkata, aduh aku udah ini, aku udah ini. Sering sekali, saudaraku, orang kasihan kepada dirinya karena dia bikin ukuran, aku sudah baiklah, aku sudah ngalah, aku sudah ini. Tidak bisa, saudaraku. Ya, untung salah satu abangnya berkata, janganlah kita biarkan dia mati. Dan akhirnya Yusuf itu dijual, saudara-saudaraku. Kita belum ada yang begitu. Kita belum ada yang dimasuki dalam sumur. Tapi kadang kita sudah sedih, udah nangis-nangis. Saudara-saudaraku, kalau kerohanian kita mau mengerti, tapi ya Tuhan yang tahu ukuran kita, biarlah Dia yang atur semuanya. Namun tetap kita nggak boleh berkata, udah keterlaluan, aku udah kelebihan sabar. Nggak boleh begitu, saudaraku. Sejauh manapun, ya, Yusuf itu dibenci asal ketemu, diejek asal ketemu, dibenci asal ketemu, dibenci, masuk di sumur. Dan pada saat itu nggak ada lagi pandangan daripada ya Yusuf. Kalau sekarang kan
Mungkin pas ada handphonenya, dia handphone dari bilang, Bapak Yakub, aku udah dimasukin di sumur. Bisa, tapi kalau dulu kan nggak ada, saudaraku. Nah, akhirnya dia diangkat dari situ dan dijual. Sudah begitu tidak berhati itu adiknya. Duit cuma 30 keping perak. Itu lebih ya berharga di mata saudara-saudaranya. Sangat, saudara-saudaraku, dia tidak berharga. Ya, itu sebabnya saudaraku, apapun yang terjadi, kita yakin pasti menang. Tuhan yang menolong kita. Nggak perlu kita udah berkata, aku sudah baik, aku sudah apa. Jangan, saudaraku. Kita harus sampai memandang kepada Yesus Kristus. Yesus dijual berapa keping perak? Sama ya? 20 Ya? 20 sikal. Ya. Yusuf dijual 20 sikal ya. Kalau Yesus 30. Iya. Ini saudara-saudaraku ya. Jadi sama dijual. Ya. Harganya belum kita pelajari sikal dengan keping perak. Kalau nanti suatu waktu bisa juga. Tetapi saudaraku, kita tidak boleh membuat ukuran kita. Aku udah baik, aku udah ini. Tidak, saudara-saudaraku. Saya kalau kira-kira dulu mulai sekitar tahun 75 sampai 85-an, sekitar 10 tahun, kegerakan pada saat itu kegerakan siap dilayani. Begitu semuanya. Jadi semua ya hamba-hamba Tuhan ya yang dianggap bisa melayani harus melayani, dan semua harus dilayani, harus terbuka, dan supaya bisa ya didoakan dan diadakan pelepasan. Begitu sekitar 10 tahun tempoh hari. Jadi doa pelepasan banyak, hanya bagian ada ya bikin-bikin lagi, sehingga setiap ada doa pelepasan sudah bawa koran, karena nanti ada yang muntah-muntah, ada yang segala macam. Jadi semuanya bisa keluar, dianggap dosanya keluar, tapi isi perutnya juga ada yang keluar juga, saudaraku. Nah, begitulah sekitar 10 tahun pada waktu dulu. Jadi artinya kesiapan untuk dikoreksi dan tidak boleh mempertahankan apapun sampai ya sejarah hidupnya, biografi hidupnya selalu itu bisa dibuka. Makanya yang melayani juga tidak boleh pakai buka-buka rahasia, saudara-saudara ya, begitu dulu. Jadi apa yang saya lihat di situ ada baiknya, tidak ada yang tersembunyi. Ini satu. Kedua, ya bisa tuntas dalam pengakuannya dalam kehidupan itu, saudara-saudaraku. Itu pada saat itu. Sehingga dengan demikian menerima firman bisa begitu indah. Nah, jadi saudara-saudaraku, dengan kita menerima firman, apalagi di dalam ketaatan, itulah nanti jalannya pengangkatan Tuhan dalam kehidupan untuk dimuliakan, seperti Yusuf itu. Semua apa yang dia mimpikan itu terjadi, tetapi melalui persyaratan siap menderita tadi. Ini saudaraku. Jadi kita jangan khawatir kalau ada penderitaan. Ya,
Dan jangan kita ya menakar, aduh aku udah keterlaluan, aku dibuang ke sumur, aku dijual, aku selalu diejek. Jangan, saudaraku. Apalagi sudah merasa aku sudah cukup baik, aku sudah cukup ini. Dah boleh, saudaraku. Semua Tuhan yang tahu bagaimana kita untuk masuk dimuliakan. Karena apa yang dibangun oleh Yesus itu di dalam 3 hari. Kita sudah sering baca itu dalam Yohanes pasal yang kedua, mulai 19 sampai 23. Ya, itu pondasi bangunan yang dimuliakan Tuhan. Apa yang disebut baik Allah adalah tubuhnya sendiri. Dan itu menunjukkan gereja Tuhan. Dan kalau Yusuf belum ada kematian Yesus, tapi dia sudah mengalami, saudaraku, mengarah kepada kematian Yesus. Dia dibuang ke sumur itu bagian daripada bagaikan sudah di dalam tanah. Dia bangkit lagi, dan dia nanti bangkit dan dia dimuliakan di Mesir oleh Raja Firaun. Dan saat itu, waktu saudara-saudaranya belum tahu kalau itu Yusuf, mereka semua hormat, tunduk, menyembah, dan semua mimpinya Yusuf itu digenapi. Tapi melalui ketekunan, melalui cinta kasih kepada Tuhan, melalui 3 ada penolakan, dan semua dilaksanakan oleh Yusuf dalam hati yang tekun, dalam hati yang tabah. Semoga kita menghadapi semuanya tekun dan tabah, apalagi dengan ucapan syukur. Haleluya, saudaraku. Nggak gampang lo mengucap syukur dalam penderitaan, ya. Tapi kalau sudah bisa kita bersyukur dengan apa adanya itu, saudaraku, itu luar biasa. Iman kita hidup. Dan kalau Yesus Maha Kuasa, kuasanya juga kita alami. Kita menjadi pemenang. Itulah gereja yang didewasakan, yang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Jadi benarlah, saudaraku, di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, kita baca ini. 2 Timotius pasal 2. Benarlah, ini ayat 11, perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jadi mati ini ada 2 bagian. Mati secara fisik bisa juga, tapi tidak merupakan hukuman. Justru berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi. Jadi kalau kita sudah mengasihi Tuhan, bukan kematian yang itu, tapi kematian segala fisik, pemikiran, hati yang berbuat dosa. Itulah. Dan orang yang mati di dalam Tuhan bangkit, kita yang hidup, itu keinginan daging sudah mati. Jadi kita ini tinggal bisa diubah menjadi tubuh yang mulia, dan itulah yang mengalami kemenangan. Kalau murid-murid, ya, mereka berperahu ke seberang, tapi kalau kita sudah mengalami semua perjalanan, baik melalui peperangan, baik melalui gempa bumi, apa saja pun, Tuhan sudah membuat kita menang sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Inilah yang kita pergumulkan, biar Tuhan kuatkan kita, saudaraku, dan biar Tuhan dapati kita berkenan kepadanya. Dan apapun yang terjadi, jangan kita bersungut-sungut, tapi kita berserah kepada Tuhan. Seperti Yusuf, dia adalah gambaran gereja yang siap bagi hari kedatangan Tuhan, dan dia akhirnya dipermuliakan. Kita nanti bukan dipermuliakan di Mesir, tapi Tuhan akan memuliakan kita dalam kerajaan 1000 tahun.
dan kita akan kekal bersama Tuhan di Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan.